Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penanganan dysmenorrhea. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Penanganan dysmenorrhea ini dibagi menjadi dua, yaitu penanganan dysmenorrhea secara farmakologis dan penanganan dysmenorrhea secara non-farmakologis. Secara farmakologis ini pada umumnya yaitu menggunakan obat-obatan ataupun terapi hormonal. Salah satu contoh penanganan secara farmakologis yaitu dengan pemberian obat analgetik. Terapi hormonal ini tujuannya yaitu menekan ovulasi, bersifat hanya sementara, dan untuk membuktikan bahwa gangguan ini apakah benar-benar dysmenorrhea primer atau tidak. Terapi dengan obat non-steroid antiprostaglandin, contoh obatnya adalah endometacin ataupun ibuprofen. Biasanya dengan menggunakan obat tersebut penderita dapat disembuhkan. Pengobatan ini dapat diberikan sebelum haid pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-3 sebelum terjadinya menstruasi dan pada hari pertama pada saat menstruasi. Dilatasi kanalis cervicalis ini merupakan jalan terakhir yang diambil ketika seorang wanita sudah mencoba berbagai metode dalam menghilangkan rasa nyeri, tetapi nyeri tersebut masih tetap terasa dan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga jalan terakhirnya adalah dengan cara dilatasi kanalis cervicalis. Penata laksanaan secara non farmakologis yaitu contohnya dengan melakukan stimulasi dan masase tetanus, kemudian kompres panas, kemudian dengan menggunakan alat TENS, bisa juga dengan distraksi atau pengalihan, kemudian melakukan relaksasi. Teknik relaksasi, jadi teknik relaksasi ini merupakan suatu tindakan mandiri yang mempunyai banyak manfaat seperti menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan oksigenisasi darah, memperlancar aliran darah, mengurangi ketegangan otot, membuat tidur lebih nyenyak, menghilangkan rasa lelah, dan meningkatkan konsentrasi. Jadi teknik relaksasi ini dapat dilakukan dengan banyak cara, jadi tergantung pada individu masing-masing lebih suka yang mana atau lebih nyaman yang mana dalam mengurangi rasa nyeri. Contohnya banyak teknik relaksasi ini seperti dengan melakukan teknik napas dalam, aromaterapi, mendengarkan musik, jalan-jalan, menonton TV, atau bisa juga bersantai sambil minuman yang hangat. Dengan melakukan imajinasi. Kemudian yoga. Di yoga ini juga sudah terbukti dapat mengurangi nyeri pada saat menstruasi. Kemudian yang terpenting adalah tidur yang cukup sebelum dan selama periode menstruasi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa orgasme dapat meringankan kram menstruasi pada beberapa perempuan. Penata laksanaan secara non farmakologis selanjutnya yaitu dengan menggunakan akupresur. Akupresur ini telah terbukti juga dapat mengurangi nyeri haid selama menstruasi. Hal ini juga telah saya buktikan berdasarkan hasil penelitian saya pada tahun 2014 di Stikes Jada Ahmad Yani Cimahi. Responden yang saya berikan terapi akupresur selama mengalami nyeri haid mengalami penurunan rasa nyeri dibandingkan dengan responden yang tidak dilakukan akupresur, di mana akupresur yang saya lakukan pada saat penanganan dysmenorrhea pada saat penelitian tersebut adalah CP4 atau guanyuan, yaitu titik ginjal terletak 4 jari di bawah pusat yang berfungsi melancarkan hambatan di daerah perut bagian bawah, dan titik ini dapat mengurangi nyeri perut dan pinggang ketika menstruasi atau di akhir menstruasi. Kemudian SP6 atau San Jinjiao, jadi ini titik limpa terletak 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Titik ini dapat mengurangi nyeri perut dan pinggang ketika menstruasi atau di akhir menstruasi. Berdasarkan hasil penelitiannya, jadi responden yang mengalami nyeri haid pada saat menstruasi yang dilakukan akupresur itu mengalami penurunan rasa nyeri dibandingkan dengan yang tidak dilakukan akupresur.
Kemudian secara non farmakologis lainnya yaitu dengan melakukan latihan fisik. Jadi latihan fisik ini banyak caranya, bisa berjalan kaki, bersepeda, berenang, dan juga senam. Kita lebih menekankan pada penanganan dysmenorrhea secara non farmakologis, latihan fisik dengan senam abdominal stretching. Jadi apa sih manfaat melakukan senam abdominal stretching ini? Ketika kita melakukan latihan fisik, tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin. Jadi hormon endorfin ini dihasilkan di otak dan susunan saraf tulang belakang. Hormon ini berfungsi sebagai obat penenang alami sehingga menimbulkan rasa nyaman, dan kadar endorfin dalam tubuh yang meningkat dapat mengurangi nyeri pada saat terjadinya kontraksi otot rahim. Sekitar 20% wanita melaporkan bahwa latihan fisik dengan exercise senam abdominal stretching dapat mengurangi nyeri selama menstruasi. Jadi senam dysmenorrhea ini terbukti efektif dalam mengurangi nyeri dysmenorrhea. Hal tersebut telah dibuktikan sendiri oleh dosen kita yaitu Ibu Strilia SPD MKes yang telah melakukan pengabdian masyarakat di SMA 4 Palembang. Jadi hasil pengamasnya tersebut bahwa senam dysmenorrhea tersebut dapat mengurangi rasa nyeri selama menstruasi. Hal tersebut terbukti dari 38 orang siswa yang dilatih senam dysmenorrhea menyatakan bahwa merasa lebih nyaman atau mengalami penurunan nyeri haid setelah dilakukannya senam exercise tersebut. Kapan dilakukannya senam dysmenorrhea ini? Jadi lakukan selama 3 hari sebelum menstruasi dengan lama waktunya 10 menit dan dapat dilakukan pada saat nyeri haid. Langkah-langkah senam dysmenorrhea sebagai berikut. Yang pertama, tahap prainteraksi, yaitu identifikasi kebutuhan klien yang akan dilakukan tindakan, mengkonfirmasi ketersediaan atau informed consent, melakukan persiapan alat. Kemudian tahap kedua yaitu persiapan alat. Persiapan alat terdiri dari matras, bola, kemudian pakaian olahraga. Tahap ketiga itu tahap orientasi, yaitu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Tahap yang keempat yaitu tahap interaksi, meliputi memberikan salam atau menyapa sebagai pendekatan terapeutik, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada klien, meminta persetujuan klien, menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan, mempersiapkan klien untuk dilakukan tindakan. Kemudian tahap kerja. Yang pertama yaitu menjelaskan prosedur dan posisi dari senam dysmenorrhea, kemudian melakukan teknik senam dysmenorrhea. Langkah yang pertama yaitu cat street. Posisi awal. Tangan dan lutut di lantai, tangan di bawah bahu, lutut di bawah pinggul, kaki rileks dan mata menatap lantai. Cat street langkah pertama. Punggung dilengkungkan dan perut didorong ke arah lantai senyaman mungkin. Tegakkan dagu dan mata melihat lantai. Tahan posisi ini dalam hitungan ke-10 sambil dihitung dengan bersuara. Lalu rileks dan tarik nafas. Cat street tahap kedua. Punggung didorong ke atas dan turunkan kepala menunduk ke arah lantai. Tahan kondisi ini dalam hitungan 10 sambil dihitung dengan bersuara, lalu rileks. Cat street tahap ketiga. Posisi duduk ke belakang di atas tumit. Rentangkan lengan ke depan menjauhi badan sejauh mungkin hingga terasa ada tarikannya. Tahan kondisi ini dalam hitungan 2 kali 10, lalu rileks dan ambil napas dalam melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Lakukan latihan ini sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya, lower trunk rotation. Posisi awal. Posisi tubuh berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki di lantai, kedua tangan dibentangkan keluar menjauhi tubuh. Langkah pertama.
Pertama, kondisi lutut yang tertekuk secara perlahan diputar ke arah kanan menempel ke arah lantai dan pertahankan kedua bahu tetap menempel di lantai dengan tangan yang membentang ke arah luar menjauhi tubuh. Tahan kondisi ini dalam hitungan 2 kali 10 dengan bersuara. Langkah kedua, dengan kondisi yang sama, secara perlahan diputar ke arah kiri menempel ke arah lantai dan pertahankan kedua bahu tetap menempel di lantai dengan tangan yang membentang ke arah luar menjauhi tubuh. Tahan kondisi ini dalam hitungan 2 kali 10 dengan bersuara. Kemudian kembali ke posisi awal. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, bagi yang menginginkan gerakan tambahan dan mampu melakukannya, yaitu gerakan tambahannya adalah sebagai berikut. Angkat kedua lutut ke arah dada. Angkat kaki dari lantai sampai lutut di atas pinggul, putar lutut ke kanan, kemudian ke kiri, dan pastikan punggung tetap datar. Lakukan dalam hitungan 10. Gerakan selanjutnya, buttock or hip thrust. Posisi awal, berbaring terlentang dan lutut ditekuk. Letakkan bagian luar pergelangan kaki kanan pada paha kiri di atas lutut. Tangan memegang bagian belakang paha, lalu tarik ke arah dada senyaman mungkin. Tahan kondisi ini dalam hitungan 2 kali 10 sambil dihitung dengan bersuara. Kemudian kembali ke posisi awal dan lakukan relaksasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu lakukan hal yang sama pada kaki kiri seperti gerakan yang pertama. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya, abdominal strengthening curl up. Posisi awal, berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki di lantai, tangan di bawah kepala. Gerakan pertama, lengkukan punggung dari lantai dan dorong perut ke arah langit-langit atau menjauhi lantai hingga terasa ada penarikan. Tahan selama hitungan 2 kali 10 sambil ratakan punggung sejajar lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan bokong. Lengkukan sebagian tubuh bagian atas ke arah lutut, tahan dalam hitungan 2 kali 10. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan selanjutnya, lower abdominal strengthening. Dengan posisi awal yaitu berbaring terlentang, lutut ditekuk, lengan dibentangkan sebagian keluar. Gerakan pertama, letakkan bola antara tumit dan bokong. Ratakan punggung bawah ke lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan bokong. Pertahankan posisi tersebut, kemudian perlahan tarik kedua lutut ke arah dada sambil menarik tumit dan bola. Kencangkan otot bokong dan jangan melengkungkan punggung. Perlahan turunkan kedua kaki kembali ke posisi awal dan lakukan gerakan latihan ini sebanyak 15 kali. Kemudian gerakan the breath possession. Perhatian, sebelum melakukan tindakan ini, tidak dianjurkan bagi penderita yang mengalami sakit leher. Langkahnya sebagai berikut, yaitu posisi awal, berbaring terlentang, lutut ditekuk, kaki dan siku di lantai, lengan dibentangkan sebagian keluar menjauhi tubuh. Ratakan punggung di lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan bokong. Angkat pinggul dan bokong bawah untuk membentuk garis lurus dari lutut ke dada. Tahan selama hitungan 2 kali 10, kemudian kembali ke posisi awal, lalu rileks. Lakukan latihan ini sebanyak 3 kali. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi dan dokumentasi. Mengucapkan hamdalah, merapikan alat, mencatat hasil respon senam dysmenorrhea, kemudian melakukan dokumentasi. Itulah tadi video singkat mengenai bagaimana cara penanggulangan ketika kita terjadi nyeri haid. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.